Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Siti Noviana Agustin. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan kembali yaitu materi yang sebelumnya sudah saya jelaskan di video ke-8 sampai ke-13 secara sistematis dan komprehensif. Jadi langsung saja ya, kita simak videonya. Oke, langsung saja ke pembahasan. Yang pertama ada uji instrumen. Nah, jadi uji ini itu dilakukan oleh seorang peneliti jika sumber datanya berasal dari kuesioner, dan uji ini itu sangat penting harus dilakukan. Uji instrumen ini dilakukan untuk melihat apakah butir pernyataan yang telah dibuat dalam kuesioner memenuhi syarat utama, yaitu validitas dan reliabilitas atau tidak. Selanjutnya yang pertama ada uji validitas. Nah, uji ini tuh berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang peneliti gunakan untuk memperoleh data dari para responden. Untuk butir pernyataan yang tidak valid, hal yang perlu dilakukan adalah mengganti butir pernyataan dengan butir pernyataan yang baru atau bisa menghapus pernyataan tersebut. Jadi dalam uji validitas bisa dilihat apakah butir pernyataan tersebut valid atau tidak dengan cara mengolah data kuesionernya itu, yaitu menggunakan SPSS, dan bisa kita lakukan atau membandingkan nilai correlated item atau total correlation. R hitungnya itu lebih besar daripada R tabel atau R hitungnya lebih kecil dari R tabel. Nah, jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka pernyataan tersebut valid. Nah, sebaliknya jika R hitung lebih kecil dari R tabel, maka butir pernyataan tersebut dinyatakan tidak valid. Selanjutnya ada uji reliabilitas. Nah, uji ini digunakan untuk mengetahui tingkat kekonsistensian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam menghasilkan data, walaupun kuesioner digunakan kembali di waktu yang beda dengan responden yang beda. Nah, jadi di dalam membuat kuesioner itu kita bisa menggunakannya kembali di waktu yang berbeda, tetapi syaratnya itu kita harus melakukan uji reliabilitasnya terlebih dahulu. Nah, di dalam uji ini, uji reliabilitas bisa kita lihat dalam pengolahan datanya, yaitu yang tadi menggunakan SPSS. Kita bisa lihat di hasil nilai Crowbatch alpha-nya itu apakah lebih besar dari nilai R tabelnya. Nah, jika nilai Crowbatch alpha-nya lebih besar dari nilai R tabel, maka dapat disimpulkan kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini secara keseluruhan bersifat reliable. Selanjutnya ada uji asumsi klasik. Penelitian yang menggunakan regresi linear berganda sebagai alat analisis wajib untuk melakukan uji asumsi klasik. Hal ini dikarenakan regresi linear berganda merupakan jenis regresi linear OLS. Nah, apa sih OLS itu? Nah, jadi regresi linear OLS adalah sebuah model regresi linear dengan metode perhitungan kuadrat terkecil atau bisa disebut dengan istilah ordinary least square. Oke, selanjutnya yang pertama, jadi uji asumsi klasik ini ada 3. Yang pertama itu ada uji normalitas. Adalah uji statistik yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana sebaran sebuah data dan untuk melihat distribusi data dalam model penelitian. Uji normalitas bisa dilakukan dengan beberapa cara. Nah, di sini ada 2 cara. Yang pertama bisa kita lihat di uji grafik, yaitu menggunakan grafik histogram dan grafik v-plot. Yang kedua ada uji Kolmogorov-Smirnov. Jadi uji ini banyak dipakai oleh para peneliti karena prosesnya yang sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi di antara satu peneliti dengan peneliti yang sering terjadi pada uji normalitas dengan menggunakan grafik. Yang kedua ada uji
heteroskedastisitas adalah uji yang dilakukan untuk melihat apakah ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Apabila hasil uji ditemukan ketidaksamaan varian dari residual, maka dapat dikatakan asumsi heteroskedastisitas tidak terpenuhi, sehingga hal ini dapat mengakibatkan model regresi dinyatakan tidak valid sebagai alat peramal. Nah, di sini untuk melakukan uji heteroskedastisitas ada dua cara. Yang pertama itu caranya uji Glasser. Nah, apabila bisa kita lihat di uji Glasser, apabila nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Yang kedua, di dalam uji grafik scatter plot bisa kita lihat jika titik-titik menyebar secara acak tidak membentuk sebuah pola tertentu dan menyebar baik di atas maupun di bawah angka 0. Dengan demikian dapat disimpulkan model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas sehingga model regresi dinyatakan valid sebagai alat peramal. Oke, selanjutnya yang ketiga ada uji multikolinearitas. Adalah sebuah situasi yang menunjukkan adanya korelasi atau hubungan kuat antara dua variabel bebas atau lebih dalam sebuah model regresi berganda. Multikolinearitas menggambarkan variabel independen mempengaruhi variabel independen lainnya yang mengakibatkan model regresi tidak dapat dijadikan sebagai alat peramal hasil penelitian. Dalam uji multikolinearitas ini bisa kita lihat dengan dua cara. Yang pertama itu ada Pearson correlation. Nah, jika semua nilai korelasinya itu lebih besar dari 0,8, maka tidak terjadi multikolinearitas. Yang kedua, Phipps dan tolerance. Jika nilai Phipps lebih kecil dari 10 dan nilai tolerance-nya lebih besar dari 0,01, maka tidak terjadi multikolinearitas. Selanjutnya ada regresi data panel. Regresi data panel adalah gabungan antara data cross-section atau data beberapa perusahaan dan data time series atau data yang dihimpun lebih dari 1 tahun, di mana unit cross-section yang sama diukur pada waktu yang berbeda. Maka dengan kata lain, data panel merupakan data dari beberapa perusahaan sampel yang diamati dalam beberapa kurun waktu tertentu. Nah, jadi regresi data panel ini digunakan bagi penelitian yang menggunakan atau datanya itu yang berasal dari beberapa perusahaan atau data yang dihimpun lebih dari 1 tahun. Nah, selanjutnya ada estimasi model regresi data panel, itu ada 3. Yang pertama, Common Effect Model atau CEM. Yang kedua, Vickers Effect Model atau PEM. Yang ketiga, Random Effect Model atau RAM. Teknik pemilihan model regresi data panel. Nah, yang pertama itu ada uji Chow. Digunakan untuk memilih model yang digunakan, apakah sebaiknya menggunakan Common Effect Model atau CEM atau Vickers Effect Model atau PEM. Pengujian ini dapat dilihat pada nilai probabilitas Prop, cross-section, F, dan cross-section chi-square dengan hipotesis HO. Model mengikuti CEM jika nilai probabilitas cross-section F dan cross-section chi-square lebih besar dari 0,05. Nah, HA model mengikuti PEM jika nilai probabilitas Prop, cross-section F dan cross-section chi-square itu lebih kecil dari 0,05. Yang kedua itu ada uji Houseman. Model yang digunakan apakah Random Effect Model RAM atau Vickers Effect Model PEM. Di hipotesisnya itu HO model mengikuti RAM jika nilai probabilitas cross-section randomnya itu lebih besar dari 0,05. HA model mengikuti PEM jika nilai probabilitas cross-section randomnya itu lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya ada uji Lagrange multiplier.
digunakan untuk memilih model yang digunakan, apakah sebaiknya menggunakan random effect model RAM atau common effect model atau CEM. Nah, hipotesisnya itu HO mengikuti CEM jika nilai probabilitas cross section Bros-PG-nya itu lebih besar dari 0,05. HA model mengikuti PEM jika nilai probabilitas cross section Bros-PG-nya itu lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya ada uji asumsi klasik. Nah, perlu atau tidaknya pengujian asumsi klasik tergantung pada hasil pemilihan estimasi model regresinya. Nah, apabila model regresi yang digunakan dalam bentuk common effect model atau CEM dan Vickers effect model atau PEM, dengan demikian perlu dilakukan uji asumsi klasik ini. Apabila persamaan regresi lebih cocok menggunakan random effect model, maka tidak perlu dilakukan uji asumsi klasik. A. Uji multikolinearitas. Uji ini perlu dilakukan pada regresi yang menggunakan lebih dari satu variabel bebas. Hal ini untuk mengetahui apakah terjadi hubungan saling mempengaruhi antara variabel bebas yang diteliti. Jadi, ketika kita melakukan penelitian yang variabelnya itu variabel bebasnya lebih dari satu, maka kita perlu melakukan uji multikolinearitas. Selanjutnya yang B itu ada uji heteroskedastisitas, dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan varian dari residual model regresi data panel. Yang pertama, uji kelayakan model atau uji F. Uji ini dilakukan untuk menjelaskan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model sama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat, atau dengan kata lain, model fit atau tidak. Nah, apabila uji F tidak berpengaruh, maka penelitian tidak layak untuk dilanjutkan karena model penelitian tidak mampu menjelaskan adanya hubungan antara variabel independen dengan dependen. Nah, bisa juga hal ini terjadi karena adanya hubungan antara variabel independen atau multikolinearitas sehingga menyebabkan model penelitian menjadi tidak fit. Hipotesis dalam uji F. Berdasarkan perbandingan F statistik dengan F tabel, HO jika F statistik lebih kecil dari F tabel, maka HO diterima, yang artinya itu variabel independen secara bersama-sama tidak mempengaruhi terhadap variabel dependen. HA jika F statistik lebih besar dari F tabel, maka HA diterima, artinya itu variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Yang kedua, berdasarkan probabilitasnya, HO jika nilai probabilitas F statistik lebih besar 0,05, maka HO diterima, yang artinya variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. HA jika probabilitas F statistik lebih kecil dari 0,05, maka HA diterima, artinya variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Yang kedua ada koefisiensi determinasi. Nah, hasil koefisiensi determinasi menjelaskan seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Semakin besar hasil R-square akan semakin baik karena hal ini mengidentifikasi semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai R-square berada antara 0 sampai 1 dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, jika nilai R-square berada harus berkisar 0 sampai 1. Yang kedua, jika nilai R-square sama dengan 1 berarti naik atau turunnya variabel terikat 100% dipengaruhi oleh variabel bebas. Yang ketiga, jika nilai R-square sama dengan 0 berarti tidak ada hubungan sama sekali antara variabel independen terhadap variabel.
Yang ketiga ada uji T. Hasil uji T menjelaskan signifikansi pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Nah, hipotesisnya dalam uji T ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada berdasarkan perbandingan T statistik dengan T tabel. HO jika nilai T statistik lebih kecil dari T tabel, maka HO diterima. Artinya, variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. HA jika nilai T statistik lebih besar dari T tabel, maka HA diterima. Artinya, variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Yang kedua ada berdasarkan probabilitas. HO jika nilai probabilitas lebih besar 0,05, maka HO diterima, yang artinya variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. HA jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka HA diterima, yang artinya variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Oke, jadi itu saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.